Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini masih dalam suasana libur kuliah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas tentang akuntansi syariah, lanjutan dari pembahasan sebelumnya PSAK 103. Sekarang kita masuk pembahasan 104, yaitu akuntansi istisna. Oke. PSAK 104 akuntansi istisna. PSAK 104 ini diterbitkan bersamaan dengan peluncuran PSAK syariah pertama kali, yaitu tahun 2007, bersamaan dengan PSAK 101, 102, 103 sampai 106. Itu bersamaan dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2007. Kemudian ada revisi di tahun 2016, tepatnya 25 Mei 2016 dilakukan revisi. Hanya revisi satu paragraf, yaitu terkait dengan definisi dari nilai wajar yang mengacu ke PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Oke, tujuan dari PSAK 104 ini adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna atau akad istisna yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah atau koperasi, termasuk di dalamnya koperasi syariah. Ruang lingkup dari PSAK 104 ini adalah untuk diterapkan pada satu lembaga keuangan syariah, termasuk dalamnya bank syariah, bank umum syariah, unit usaha syariah, kemudian bank pembiayaan rakyat syariah BPRS, dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Kemudian sedangkan pernyataan ini tidak mengatur tentang surat berharga yang menggunakan akad istisna, contohnya sukuk. Kemudian definisi dari istisna ini adalah di PSAK 104 dijelaskan bahwa definisi dari istisna adalah akad jual beli. Ya sama, akad jual beli sama dengan murabahah, akad jual beli, salam, akad jual beli, istisna juga akad jual beli. Jadi murabahah, salam, istisna itu rumpun dari akad jual beli. Apa yang membedakan istisna dengan salam dan murabahah? Yang membedakannya adalah dia akad jual beli pesanan, sama kayak salam. Perbedaannya dengan salam adalah pembayarannya, cara pembayaran. Kalau di salam pembayarannya harus dibuka, sedangkan istisna bisa dilakukan tunai pada saat barang diterima atau angsuran bisa. Jadi cara bayar itu sama kayak merubah, bisa tunai, kemudian bisa angsur, bisa tempo. Jadi ada persamaan, istisna ini ada persamaan dengan merubah, ada persamaan dengan salam. Persamaannya dengan merubah adalah cara bayarnya, persamaan dengan salam adalah barangnya, yaitu barang pesanan. Selanjutnya dalam prakteknya nanti akad istisna ini ada istilah akad istisna paralel, karena penerapannya pada lembaga keuangan syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah itu fungsinya adalah intermediari atau intermediasi sebagai perantara, maka bank ini tidak bisa berdiri sendiri dalam pelaksanaan akad istisna, maka dia membutuhkan pihak lain. Maka ada istilah istisna paralel nanti dalam prakteknya. Apa itu istisna paralel? Yaitu suatu bentuk akad istisna antara pemesan
pembeli atau mustasni. Yang pertama dia pesan ke, kan tadi akad pesanannya, pemesan pembeli pesan kepada penjual atau soni. Kemudian si soni ini untuk memenuhi kebutuhan mustasni tadi, yang pembeli pertama pesan tadi, dia pesan lagi ke pihak ketiga dengan akad istisna. Maka di sini ada dua istisna pertama, istisna kedua. Tadi penjual itu dia posisinya dua, dia sebagai penjual sekaligus dia pembeli. Penjual di akad istisna yang pertama dan pembeli di akad istisna yang kedua. Maka ada istilah akad istisna paralel. Kemudian itu definisinya. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari istisna. Karakteristik dari istisna ini bisa kita bagi ke dalam beberapa pembahasan atau beberapa poin. Yang pertama adalah karakteristik dari akad istisna itu sendiri. Pertama, berdasarkan akad istisna ini, pembeli tadi pemesan itu menugaskan kepada penjual atau pembuat tadi untuk menyediakan barang pesanan. Barang pesanan itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan masnu. Tadi pembuatnya itu pemesannya itu mustasni, pembuatnya itu soni, sedangkan barang pesanannya itu masnu. Sesuai dengan spesifikasi yang diisyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tanggung. Jadi karena di barangnya belum ada, jual beli barang yang belum ada, maka barang yang dipesan itu harus spesifikasinya jelas. Harus diketahui oleh dua belah pihak untuk menghindari yang namanya gharar. Kemudian spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Jadi ketentuan pertama tentang kualitasnya, kuantitasnya, harganya, dan waktu penyerahannya itu harus disepakati pada saat awal akad, pada saat pembeli itu memesan barang. Kemudian yang kedua adalah kriteria dari barang. Kriteria dari barang itu yang pertama adalah kriteria barang dalam akad istisna itu yang pertama adalah akad istisna ini memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Artinya akad istisna ini kriterianya adalah dia ada proses pembuatan. Kan namanya istisna itu asal katanya sona'a yasna'u, membuat. Artinya ada proses pembuatan dulu atau proses produksi. Jadi bukan barang jadi. Dia harus barang yang belum ada dan untuk membuatnya itu diperlukan proses tertentu. Kemudian sesuai dengan spesifikasi pemesan, customize. Jadi sesuai dengan keinginan pemesan tadi. Bukan produk massal, dia bukan merupakan produk massal. Kemudian yang ketiga harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik dari barang. Bagaimana jika barang yang dipesan itu tidak sesuai? Maka barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diserahkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Artinya barang yang dipesan itu harus sesuai dengan yang barang yang diserahkan itu harus sesuai dengan barang yang dipesan gitu ya. Bagaimana jika tidak sesuai, maka penjual harus bertanggung jawab. Kemudian karakteristik dari istisna paralel. Penjual tadi yang bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Dia tadi yang saya bilang dalam akad istisna paralel dia bisa dua fungsi, sebagai penjual dan sebagai pembeli. Ini yang disebut dengan istisna paralel. Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat. Akad yang pertama antara entitas dan pembeli akhir tidak tergantung dari akad kedua antara entitas dan pihak lain. Artinya syaratnya istisna paralel itu adalah tidak boleh mu'allaq atau ta'alluq, nggak boleh ta'alluq. Dia nggak boleh saling bergantung antara akad istisna yang pertama dan akad istisna yang kedua, nggak boleh saling bergantung. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah jika akad istisna yang kedua itu batal, maka akad istisna yang satu itu nggak otomatis dia langsung batal. Tetap si penjual itu harus memenuhi kebutuhan pesanan pembeli, walaupun akad yang dia istisnakan lagi itu batal. Jadi tidak ada kaitannya antara akad istisna yang pertama dan akad istisna yang kedua. Dia berjalan sendiri-sendiri, sehingga dia sifatnya tidak ta'alluq, tidak. Artinya dia nggak boleh saling terkait. Kemudian bagaimana jika akad dibatalkan? Pada dasarnya akad istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi dua kondisi. Yang pertama adalah kedua belah pihak menyetujui untuk dibatalkan akad ini. Kemudian yang kedua, akad batal demi hukum. Jika ada keputusan hukum ya dibatalkan, maka akad menjadi batal. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana dengan jaminan? Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan, penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Artinya ada jaminan. Boleh nggak ada jaminannya? Boleh. Untuk apa? Untuk jaminan atas jumlah yang sudah dibayarkan dan agar penjual itu memenuhi pesanan si pembeli. Akad istisna ini diatur di Fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Kemudian dilanjutkan juga Fatwa DSN MUI nomor 22 tahun 2002 tentang jual beli istisna. Ada dua fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan istisna, tadi nomor 6 dan nomor 22. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana skema transaksi istisna di lembaga keuangan syariah, contohnya di bank atau koperasi syariah. Skema transaksinya sama, hampir mirip dengan murabahah dan salam. Dia sebagai lembaga keuangan syariah ini hanya sebagai perantara. Dia nggak mungkin memproduksi sendiri barang pesanan, maka dia memerlukan pihak lain. Maka pada prakteknya nanti akad istisna ini selalu menggunakan akad istisna paralel, artinya melibatkan pihak lain. Contohnya, skema yang pertama adalah si nasabah ini datang kepada lembaga keuangan syariah. Untuk apa? Untuk memesan barang. Biasanya barang yang dipesan itu barang-barang konstruksi ya. Dalam akad istisna itu contohnya KPR, atau dia mau pesan dibikinkan ruko, rumah dan seterusnya, karena dia harus membutuhkan proses pembuatan dan bukan produk asal. Maka nasabah ini yang ingin membuat rumah, dia bisa mengajukan pembiayaan istisna untuk pembuatan rumah. Dia pesan ke lembaga keuangan syariah, kemudian untuk dibuatkan rumah dengan spesifikasi yang sudah disepakati, poin-poinnya, ketentuannya, spesifikasinya, dengan harga tertentu. Kemudian pada saat dia pesan itu, nah ini kita langsung aja ya, perlakuan akuntansinya. Pada saat si nasabah pesan, dia boleh ngasih DP. Perlakuan DP-nya sama kayak murabahah. Ya. Jadi ketika si nasabah itu ngasih DP, nah, perlakuannya sama kayak murabahah. Jadi pada saat nasabah ngasih DP atau pesan barang, dia boleh ngasih DP, langsung akad istisna. Maka DP itu diakui sebagai liabilitas karena barangnya belum ada. Kemudian barang itu diproses, maka nanti dalam prakteknya ini akan ada beberapa termin ya, ada istilahnya termin, ada metode pengakuan ya. Metode pengakuan pendapatan dalam istisna itu ada dua. Ada metode persentase selesai, penyelesaian, atau metode akad selesai. Jadi pengakuan pendapatan oleh bank syariah itu, lembaga keuangan syariah itu bisa menggunakan dua metode. Metode akad persentase penyelesaian, artinya penagihan kepada si nasabah itu dilakukan sesuai dengan persentase penyelesaian. Ada termin 1, 2, 3 karena proses
pembuatan barang itu kan melakukan proses, atau ketika akad selesai baru dilakukan pembayaran. Ilustrasinya gini, nasabah datang ke bank syariah untuk membuatkan rumah dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Nah, kemudian dengan harga yang sudah disepakati juga, contohnya 80 juta, ya, contohnya 80 juta, sepakati buat rumah 80 juta, kemudian dijual ke nasabah 80 juta itu dengan harga 100 juta. Jadi marginnya adalah margin istisnanya 20 juta, dibayar dengan tempo jangka waktu 100 bulan, 100 bulan biar mudah ya, 100 bulan. Berarti kan 100 dibagi 100 juta dibagi 100 bulan gitu. Berarti per bulannya angsurannya berapa? 1 juta ya. 1 juta per bulannya. Oke. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan si nasabah ini, si bank itu mesen lagi kontraktor untuk dibuatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah dipesan oleh si nasabah dengan harga yang sama 80 juta. Dengan 80 juta. Kemudian bagaimana teknis penagihannya? Nah gini, pada saat si bank syariah atau koperasi syariah itu memesan barang atau memesan barang kepada kontraktor, contohnya pembayarannya 2 termin, termin pertama 50 juta, maka pada saat mengeluarkan uang 50 juta untuk kontraktor itu, jurnalnya, debitnya adalah aset istisna dalam penyelesaian, debitnya, kreditnya adalah kas. Oke. Kasnya berkurang, kemudian aset dalam penyelesaiannya bertambah. Aset dalam penyelesaian itu ada di komposisi aset di neraca. Aset dalam penyelesaian. Kemudian setelah dia melakukan pembayaran kepada kontraktor, maka secara otomatis juga dia melakukan penagihan kepada si nasabah. Itu nih metode persentase dalam penyelesaian, metode persentase penyelesaian. Maka ditagih tagihan kepada si nasabah berarti 50% juga. 50% berarti muncul tuh debitnya piutang istisna sebesar 50 juta. Saya kesananya kan 80 juta berarti 40 juta ya. 40 juta bayarnya ke sana 40 juta, ke sininya ke kontraktornya waktu dia mengeluarkan uang 40 juta kan 50% yang 40 juta. Debitnya aset istisna dalam penyelesaian, kreditnya kas. Kemudian melakukan penagihan kepada nasabah, debitnya piutang istisna 50% ya berarti 50 juta kan dari 100 juta. Kreditnya itu margin istisna dalam penyelesaian, margin istisna tangguhan sebesar berapa? 10 juta. 10 juta. Kemudian kreditnya lagi termin istisna berapa? 40 juta. Oke. Coba saya ilustrasikan saja. Kelihatan. Ya, jadi maka bulan pertama si nasabah ini udah bisa bayar, udah biasa angsur, dia udah bisa angsur, karena dia udah ada tagihan piutang istisnanya, karena si bank itu sudah melakukan proses pembuatan barang. Kemudian ketika barang selesai, bayar lagi ke, berarti setiap bulan itu si nasabah udah bayar 1 juta per bulan. 1 juta per bulan pada saat dibayar, bagaimana jurnalnya? Sama kayak murabahah. Debitnya kas, mas 1 juta ya. Kreditnya piutang istisna 1 juta.
debitnya lagi pengakuan pendapatannya, debitnya margin istisna dalam penyelesaian, kreditnya pendapatan margin istisna. Begitu seterusnya sampai selesai 100 bulan. Pada saat dia nagih, pada saat barang selesai dikerjakan, maka pembayaran sisanya 40 juta Mbak bayar, maka debitnya aset istisna dalam penyelesaian, kreditnya kas. Maka sudah selesai aset istisna dikerjakan. Berarti aset istisna dalam penyelesaiannya itu berjumlah 80 juta nilainya. Kemudian kan setiap dia bayar ke kontraktor, dia pengakuan ke nasabah. Pengakuan nasabahnya termin istisna lawannya. Termin istisna kan kredit. Jadi aset istisna bawahnya itu kontra akunnya adalah termin istisna. Nilainya sama 40 juta. Maka pada saat barang diserahkan kepada nasabah, maka dijurnal balik antara aset istisna dalam penyelesaian dan termin istisna, sehingga yang tersisa adalah piutang istisna dan margin istisna dalam tangguhan yang tersisa. Nah, itulah sekilas tentang penjurnalannya. Itu metode persentase penyelesaian. Artinya ketika barang selesai, ketika barang sekian persen gitu, 20% tergantung kesepakatan nanti dengan si kontraktor. Jadi tergantung kontraktornya dengan nasabah nanti penjual pembayarannya, apakah angsurannya ketika akad langsung bulan pertama langsung bayar, atau nanti ketika barang diserahkan baru dia melakukan pembayaran. Kalau ketika akad dia langsung bayar, maka menggunakan metode persentase penyelesaian. Artinya sesuai dengan progres pembuatan barang. Oke. Tapi kalau dia menggunakan akad selesai setelah barang selesai dan diserahkan kepada bank syariah, kemudian bank syariah serahkan kepada nasabah, itu baru mulai pembayaran. Oke, demikian pembahasan kita tentang PSAK 104 tentang akuntansi istisna. Penjelasan lebih lengkapnya bisa baca di website saya akuntansikeuangan.com. Nanti itu ada pembahasan tentang akuntansi syariah, itu kolom saya ngisi semua materinya. Silakan bisa dilihat di sana. Demikian kurang lebih, mohon maaf bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.